Malaysia bisa gila, Ferdi Drujev didukung orang tua bantah keturunan Malaysia sampai mau tes DNA. Seramnya GBK, antusiasme supporter menggila, timnas Bahrain makin gak nyenyak tidur nih. Sandy Walsh bilang pemain Australia takut lawan timnas Indonesia. Ya Sobat Kamus Bola, yuk kita simak selengkapnya. Pesepak bola Belanda Ferdi Drujev akan melakukan tes DNA guna membuktikan memiliki keturunan Malaysia atau tidak. Ferdi Drujev disebut-sebut sebagai pemain keturunan Malaysia yang sedang dalam perpindahan kewarganegaraan lewat proses naturalisasi. Namun pernyataan mengejutkan justru dilontarkan oleh Ferdi Drujev seiring banyak kabar dari media Malaysia yang menyebut ia sudah dinaturalisasi. Dalam wawancara dengan ESPN Netherlands pada Jumat 7 Maret 2025, Ferdi Drujev sekali lagi membantah dirinya punya keturunan Malaysia. Kabar yang menyebut dirinya memiliki keturunan Malaysia diakui gila olehnya karena tiba-tiba muncul dan tersebar di media sosial. Padahal ia tidak berbuat apa-apa, meresponnya pun tidak. Salah satu dampak besar yang dirasakan Ferdi, bertambahnya pengikut di media sosial. Meski begitu, Ferdi menegaskan dia tidak tahu apakah memiliki keturunan Malaysia atau tidak. Orang tuanya pun juga tidak mengetahuinya. Ya, ini agak gila sebenarnya, saya kena jujur. Satu akun di Instagram tiba-tiba muncul dengan kabar ingin memiliki darah Malaysia itu. Saya tak buat apa-apa mengenainya, tetapi semua orang telah menyebarkan hal itu. Pengikut di Instagram benar-benar bertambah dan ini salah satu sebabnya saya menganggap ini gila, kata Drujev dalam wawancara dengan ESPN Netherlands. Ferdi Drujev seolah bingung dengan apa yang sedang terjadi padanya saat publik Malaysia ramai-ramai menyebutnya punya keturunan dari sang nenek. Bahkan orang tua Ferdi Drujev pun tidak tahu akan hal itu sampai-sampai masalah ini membuatnya ingin melakukan tes DNA. Ya, tes DNA menjadi jalan terbaik bagi Ferdi Drujev guna memastikan apakah dia memiliki keturunan Malaysia atau tidak. Soal pernyataan, kedua orang tuanya juga mendukung Ferdi Drujev membantah dirinya punya keturunan Malaysia. Namun tes DNA seperti apa yang akan dijalani Ferdi untuk memastikan itu? Dan data siapa yang akan dicocokkan dengannya? Lantas nenek yang mana yang akan dia cocokkan dengan data Ferdi nanti? Hal-hal seperti ini akan menjadi pertanyaan besar untuk nantinya. Sementara nenek Ferdi Drujev yang diklaim memiliki keturunan Malaysia pun sampai saat ini tidak kelihatan batang hidungnya. Dan tak cuma timnasnya, publik Malaysia bisa gila saat mendengar pengakuan dari Ferdi Drujev yang mengklaim punya keturunan negeri jiran. Dan dia akun Instagram itu berkata nenek saya adalah pertalian darah dengan Malaysia, tetapi apa yang benar mungkin mereka lebih mengetahuinya daripada saya. Bapak ibu saya pun tidak tahu banyak mengenai itu, jadi ya mungkin itu akan terbongkar jika saya melakukan tes DNA atau sesuatu. Saya benar-benar ada ujian DNA di atas meja saat ini, jadi saya pikir kenapa tidak, saya akan mencobanya. Saya akan lihat apa keputusan yang akan keluar, mungkin orang lain tahu daripada saya, pungkasnya. Langkah Malaysia menjalankan program naturalisasi pemain keturunan tidak ada salahnya, tetapi akan jadi masalah jika asal mengklaim pemain. Dan berita selanjutnya, tiket laga timnas Indonesia versus Bahrain di SUGBK dipastikan sold out alias terjual semuanya. Itu berarti fans Garuda bakal memenuhi SUGBK dan siap menemani perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baik itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia mengkonfirmasi tiket menonton pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain telah ludes terjual sehingga SUGBK bakal full. Melalui akun Instagram pribadinya @erikthohir pada Sabtu 8 Februari, dia menuliskan, Alhamdulillah sold out, terima kasih atas dukungan yang luar biasa, sampai jumpa di Stadion Gelora Bung Karno. Dan tentunya kabar ini juga akan membuat si pecundang Bahrain makin gak nyenyak tidur ya, di mana GBK akan full merah untuk mengoyak mental si pecundang Bahrain. Padahal PSSI baru membuka penjualan tiket 4 hari yang lalu, tepatnya pada 4 Maret 2025. Pihak federasi menjual lewat gerai resmi dengan kisaran harga 300.000 hingga 1,75 juta. Dengan habisnya tiket, maka SUGBK akan full house pada pertandingan itu. Tentunya ini akan menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia yang bakal didukung ribuan supporter setianya. SUGBK sendiri memiliki kapasitas sebanyak 77.200 penonton, namun belum diketahui berapa banyak tiket yang disediakan oleh pihak penyelenggara pertandingan. Dua laga krusial
Di mana sementara itu pertandingan melawan Australia dan Bahrain amat krusial bagi timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda saat ini masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini berada di urutan ketiga klasmen sementara grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Mereka hanya tertinggal dari Jepang 16 poin dan Australia 7 poin. Dengan 4 pertandingan tersisa, Jai Itzas dan kolega masih berpeluang untuk lolos langsung sebagai salah satu dari 2 tim teratas atau melalui putaran keempat kualifikasi. Tiket putaran keempat didapat jika timnas Indonesia mengakhiri klasemen di posisi ketiga atau keempat. Sementara itu, Sandy Walsh menyebut rekan setimnya di Yokohama F. Marinos yang berasal dari Australia takut jelang menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret mendatang. Pemain yang dimaksud Sandy Walsh adalah Thomas Deng, bek tengah Marinos yang juga menjabat sebagai wakil kapten. Sandy mengaku sempat membahas tentang pertandingan antara Australia versus Indonesia dengan Deng. Saya banyak berbicara dengan rekan setim yang orang Australia dan ya, dia sedikit khawatir, kata Sandy Walsh di podcast The Highway. Dan disebut Sandy khawatir dengan timnas Indonesia karena menganggap tim Merah Putih sudah jauh lebih kuat. Terlebih timnas Indonesia berpeluang mendapat tambahan pemain naturalisasi melawan Australia dan Bahrain. Sudah seharusnya dia khawatir karena timnas Indonesia akan datang dan kami sudah siap serta antusias menghadapi laga melawan Australia, terutama pertandingan kandang lawan Bahrain. Lebih lanjut, Sandy Walsh berpendapat timnas Indonesia punya peluang besar untuk menang. Menurutnya, kualitas tim besutan Patrick tak bisa dipandang sebelah mata. Selain itu, Sandy menyebut badai cedera di kubu asuhan Tony Popovic berpeluang menyulitkan Australia sekaligus menjadi faktor yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Teman saya tahu bahwa kami timnas Indonesia adalah tim yang kuat dan kami akan datang melawan mereka. Kemudian tentu saja mereka punya banyak pemain yang cedera untuk posisi yang penting. Sandy Walsh bahkan sering bercanda dengan rekannya dengan mengirim unggahan pemain-pemain Australia bertumbangan akibat cedera. Dia bilang bahwa timnya sedang dikutuk dan dia berharap bisa menghadapinya di Sydney. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang menyenangkan, kata Sandy Walsh. Duel Australia versus Indonesia akan berlangsung di Stadion Allianz Sydney pada 20 Maret mendatang. Kemudian tim Merah Putih akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret.